Saya bangun jam 5:45. Jam 6 kurang 15. Jam setengah 5. Ya, saya sarapan terlebih dahulu. Iya. Ya, saya lakukan itu. Salam pamitan. Pamit. Uang saku antara 20 sampai 30 ribu. 30 om bensin. 25. Dengan motor kendaraan. Motor. Ya, saya punya itu HP. Punya. Ada TV. Iya. Handphone. Sekitar 50 sampai 100 ribu. 50.000 ke atas. 30.000. Beli kuota internet sih, saya nabung. Menabung. Sisihkan uang jajan. Kalau saya sih lebih memilih apa sih? Konser band modern ya. Karena untuk saya lebih tertarik ke arah era modern daripada era zaman dahulu yang budaya. Jadi saya lebih memilih untuk konser band modern. Wayang golek. Kalau band kan udah banyak di TV ya. Kalau wayang golek jarang-jarang. Terus terang kalau misalnya saya itu lebih memilih konser band, karena kalau misalnya festival wayang itu kalau ya memang budaya kita, namun kalau misalnya lebih di upgrade keadaannya itu atau apa ya, keberagamannya, misalnya wayang golek dengan apa tidak monoton. Nah, saya juga akan lebih menyukainya, namun pada saat ini saya lebih memilih band. Ya, dengan cara mengembangkannya, tapi mengembangkan itu dengan cara yang terbaru, yang modern, jangan monoton. Saran saya, orang Indonesia itu kan memang sifatnya sangat selamat datang atau terbuka kepada budaya lain. Jadi itu memang salah satu sifat orang Indonesia. Tapi kita itu jangan sampai terbawa dengan budaya asing. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai warga Indonesia itu harus bisa mempengaruhi, bukan terpengaruh kayak gitu. Kita itu harus bisa membawa budaya kita. Jangan orang lain membawa budayanya kepada kita lalu kita dipengaruhi. Kita itu sebagai generasi milenial harus bisa mengemas budaya itu dengan cara yang wah gitu, tidak monoton. Seperti itu menurut. Jangan pernah mengingatkan untuk membelinya dan lupakanlah. Biasa aja. Kalau saya sih terus terang saya tidak tertarik dengan barang-barang di sosial media. Saya tergantung dia kontennya itu apa. Kalau dia kontennya negatif sih, dengan hilangkan saja, lupakan. Kalau kontennya positif, silakan. Mungkin akan menghasilkan uang yang bisa membantu orang tua atau diri sendiri. Iya, ada manfaatnya. Kan kalau YouTube, Telegram itu ngasilin uang gitu. Menurut saya tidak ya. Kalau diri saya sendiri itu dengan media sosial tidak terlalu sebagai pokok ya, tidak digunakan sebagai pokok, karena saya itu hanya sekedar saja menggunakan media sosial. Nah, untuk ketenaran diri saya sendiri atau dan sebagainya, saya tidak menggunakan media sosial, lebih baik secara langsung terjun dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar di medsos aja keberadaannya, lebih baik langsung. Peraktif orang tua ya untuk mengecek mungkin gadgetnya, HP-nya untuk setiap anak. Jadi walaupun anak sudah terjerumus ke dalam hal negatif, mungkin orang tua dapat mengembangkan lagi ke hal-hal positif. Tidak nge-share informasi yang tidak tahu kebenarannya. Sosial media itu memang sangat sulit ya, karena kalau misalnya di
tidak ada kan kita butuh sebagai generasi, tapi kalau disalahgunakan itu ya seperti itu dampaknya. Nah, seharusnya kita sebagai generasi itu harus lebih banyak memahami apa nih dampak positifnya dan apa juga dampak negatifnya, seperti itu. Kalau misalnya dampak positifnya lebih baik, ambil aja positifnya dan tidak usah negatifnya. Nah, tapi kebanyakan seseorang itu hanya menikmati enaknya saja, tapi dia tidak tahu itu negatif atau positif. Seharusnya sebelum menggunakan, kita itu harus tahu bagaimana caranya dan memilah apakah itu baik atau tidak. Tergantung ke diri anak itu sendiri. Kalau mungkin dia imannya kuat, walaupun dia berada di zona yang negatif gitu, dia tetap akan jadi positif, tetap akan dia baik, tidak akan terbawa oleh lingkungan tersebut. Harus bisa membedain yang positif yang negatifnya. Biasanya kan dalam pergaulan itu si orang tua itu melarang orang anaknya untuk bergabung dengan suatu komunitas tertentu. Nah, sebagai anak kita juga harus memilih, bukannya dalam artian memilih teman si A atau si B, tapi emang sifat memilih itu perlu menurut saya, karena teman itu ya benar-benar membawa kita nanti ke depannya. Walaupun kita terbawa, tapi memang keseharian kita itu keseringan dengan teman. Saya yakin kalian itu pasti lebih sering dengan teman daripada dengan orang tua kalian. Nah, jadi pilih teman itu yang membawa kalian ke jalan yang benar. Jadilah generasi yang meneruskan bangsa dan dapat menjayakan bangsa ini. Jadilah pribadi yang selalu siap menghadapi masalah yang akan datang. Motivasi saya untuk generasi Indonesia yaitu banggalah mempunyai budaya, karena orang lain tak memiliki budaya seperti kita. Terima kasih.